Rahim, fa in qulta, maka jika berkata siapa engkau, fasyakiru, maka orang yang bersyukur iku afdhalu, lebih utama, amis sabiru, atau yang lebih utama itu orang yang sabar. Ada pertanyaan, orang yang bersyukur itu lebih utama ataukah orang yang bersabar yang lebih utama? Fa'alam, ketahui siapa engkau, annahu sesungguhnya syai' kila dikatakan, anna syakira, sesungguhnya orang yang bersyukur iku afdhalu, lebih utama. Jadi ketahuilah bahwa dikatakan oleh suatu pendapat, sesungguhnya orang yang bersyukur itu lebih utama. Bidalili qouli ta'ala, ya dengan dalile firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Wa qalilun, itu dikit, sidik banget, sedikitnya sudah pakai itu, pakai nakiroh ya, kalau bahasa Arab qalilun, sangat sedikit. Min ibadiyah, dari hamba-hambaku, sifat ibadiyah asyakuru, yang mau berterima kasih, yang banyak syukurnya. Pendapat yang pertama bahwa syukur itu lebih utama, orang yang bersyukur itu lebih utama dibandingkan orang yang sabar. Faja'alahu, maka menjadikan siapa Allah hum ing ibadiyah syakur akhassal khawasi, ing istimewanya orang yang istimewa. Jadi Allah menjadikan orang yang bersyukur, hamba-hamba yang bersyukur itu istimewanya orang istimewa. Wa qala fi madakhi Nuhin, wa qala lan berfirman siapa Allah fi madakhi Nuhin, di dalam memuji Nabi Nuh alaihi salam, innahu kana 'abdan syakura. Innahu, sesungguhnya Nabi Nuh, karena ada sopo Nabi Nuh ana iku abdan, seorang hamba, syakura, yang banyak syukurnya. Nabi Nuh itu mendapat sanjungan dengan firman Allah, innahu kana 'abdan syakura. Wa qala, lan berfirman siapa Allah fi Ibrahim, mengenai Nabi Ibrahim alaihi salam, mudah-mudahan tetap kepada Nabi Ibrahim assalamu, utawi keselamatan. Syakiran li an'umi, syakiran, Nabi Ibrahim itu orang yang bersyukur li an'umi, terhadap nikmat-nikmat Allah. Wali anhu, dan sesungguhnya orang yang bersyukur iku fi manzilatil in'am, yaitu di dalam kedudukan atau berada dalam kedudukan kenikmatan-kenikmatan, wal afiyati, dan kesejahteraan dan afiat. Walidzalika, karena alasan bersyukur, orang yang bersyukur itu lebih bagus daripada orang yang sabar, kila dikatakan,
kila dingendikake apa li an un'ima fa ashkura ahabbu ilayya min an ubtala fa asbira. Li an un'ima ketika aku diberi nikmat fa ashkura maka bersyukur siapa saya iku ahabbu lebih aku cintai ilayya terhadap diriku min an ubtala daripada diuji siapa saya fa asbiro kemudian sabar siapa saya. Jadi ada suatu pendapat ketika aku diberikan karunia lalu aku dapat bersyukur, hal apa iku lebih aku cintai daripada ketika aku diuji aku bisa sabar. Ayo Bapak pengen dikasih nikmat syukur apa pengen diuji sabar? Pilih mana Pak? Milih dapat nikmat sabar apa diuji tapi dapat nikmat syukur apa diuji sabar? Milih mana? Oh, dapat nikmat syukur. Tapi udah syukur belum? Kalau nikmat kan sering dikasih. Kalau nikmat kita dikasih terus kok. Kayak Kaji Rano umurnya udah 60 berapa Kaji Rano? Kaji Rano? Udah 72, Kaji 76. 76. Berarti kan sudah 72, 76 itu kan berarti dikasihkan sudah nggak bisa ngitung. Ditanya, makanya udah berapa piring? Kak? Udah nggak bisa ngitung kan? Udah bingung nyukurinya. Udah bingung nyukurinya kita. Pak Bambang itu diem-diem makan mangga juga nggak bisa ngitung. Udah berapa kali makan mangga Pak? Nggak bisa ngitung tuh. Makan mangga nggak bisa ngitung. Sudah saya jarang-jarang lah makan kurma. Makan kurma berapa kali kira-kira? Yang jarang-jarang lo itu. Tapi kalau ngitung syukurnya berapa kali lah gitu bisa. Saya pengen tanya, tadi makan udah berapa kali Pak Bang? Nggak bisa ngitung. Makan nasi berapa kali? Aku berapa kali makan nasi? Berapa kali? Aku pengen tanya, tadi yang makan nasi terus baca doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alal muslimin ada berapa? Siapa? 7 jari. 7 jari. Enggak semua. Lupa. Lu itu baru satu itu dihitung baru hari ini aja udah begitu masa. Lu itu baru hari ini, belum yang kemarin. Makanya bilang nikmati nggak bisa dihitung tapi syukurnya bisa dihitung pakai jari. Mau sampai alhamdulillah apa dah? Apalagi habis sholat terus sholat hajat, sholat sujud syukur gitu guys. Ada nggak setahun ini ketika dapat makan terus sujud syukur ada nggak? Enggak juga. Setahun loh, dalam satu tahun. Wah, alhamdulillah saya syukur dapat makan gitu. Setahun nyukuri sekali aja gitu. Ada? Enggak juga. Terus syukurnya gimana syukurnya? Nah tadi katanya milih li'an unlima fa askura habu ilayya min an ubtala fa asbira. Andai aku itu diberi nikmat kemudian aku bersyukur, aku lebih aku cintai dibandingkan aku ketika diuji aku sabar. Lah kalau kasih nikmat sekarang kan terus-terusan itu sudah. Nah, ini makom yang pertama ini ya susah juga kan.
Wakila, pendapat yang kedua sekarang. Yang pertama tadi bahwa orang yang bersyukur itu lebih bagus, lebih utama dibandingkan orang yang sabar. Tapi kalau saya tetap milih ini Pak, li an un'ima fa ashkura ahabbu ilayya min an ubtala fa asbira. Ketika aku dikasihkan oleh nikmat oleh Allah kemudian aku bersyukur, itu lebih aku cintai daripada ketika Allah mengujiku kemudian aku sabar. Kalau manhaje Syekh Ibnu Athaillah, kitab Hikam, itu memang madhabnya yang pakai ini, justru syukur Pak. Disuruh kita banyak syukur. Wakila, dan dikatakan opobal as-sabiru afdalu li annahum a'dhamu masyaqqatin fayakunu a'dhama thawaban wa arfa'a manzilatan. Balis sabiru, sebaliknya orang yang sabar iku afdalu, lebih utama sapa as-sabir dibandingkan orang yang syukur. Ya, karena sesungguhnya orang as-sabir iku a'dhamu masyaqqatin, liana kerasa temen sobir iku a'dhamu masyaqqatin, yaitu besar-besarnya kesusahan. Masyaqqah itu kesulitan. Fayakunu mongko, maka ada opo sobir iku a'dhama, memberikan a'dhama itu lebih agung apanya thawaban pahalanya, wa arfa'a, dan lebih tinggi apanya mangzilatan kedudukannya. Pendapat yang kedua, orang yang sabar itu lebih utama dibandingkan orang yang syukur. Sebab apa? Sebab orang yang sabar itu lebih besar kesulitannya. Karena orang yang sabar itu lebih besar kesulitannya, maka pahalanya pun lebih besar dan kedudukannya pun lebih tinggi. Tapi syukurku ya berat Pak, berat kan? Dikasih sehat itu, dikasih sehat aja kadang-kadang kita kan syukurin tuh, kira-kira syukurnya apa Pak? Allah banyak memberikan nikmat kepada kita, ya tapi kadang-kadang kita kurang syukur ya. Makanya kalau kurang syukur ya diuji dengan sabaran. Qala ta'ala, qala, sudah berfirman siapa Allah Ta'ala, inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna wajadnahu, inna sesungguhnya saya Allah ya, itu wajadnahu menemukan siapa saya, hu ing Ayub, Nabi Ayub, bukan sobiron en orang yang sabar, nikmat itu sebaik-baik sopo al-abdu hamba. Jadi Allah mendapati Nabi Ayub itu adalah orang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba. Jadi kalau bapak ayel-ayelan orang ketemu juga dalil Al-Quran semua ya kan, dalil Al-Quran kabeh, yang satu dalil Al-Quran, yang satu Al-Quran. Tapi sekalipun lebih baik ya kalau bisa ya kasih nikmat syukur gitu.
Waqala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffa, sesungguhnya tuhoni itu dibalas. Siapa as-sabiruna, ditepati janjinya yuwaffa. Siapa as-sabiruna, orang-orang yang bersabar, ajrohum, ing pahalanya, as-sabirun, pahalanya bighairi hisab, dengan tanpa batas. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan dibalas, dicukupkan pahalanya, itu jumlahnya tanpa batas. Seberapa? Ya nggak ngerti. Ya bisa jadi kita sabar sekali gitu, Bang, ya sabar. Terus itu langsung dikasih kunci surga, ya bisa jadi. Ya kita itu sering sakit, tapi jangan semua ketika kita sakit itu ya kemudian mengeluhkan sakitnya. Adalah kita sakit itu sekali-kali sakit, tapi orang lain nggak tahu kalau kita sakit itu. Biar dirimu dan Allah yang tahu gitu, Mbak. Terus, nah itu sebagai apa ya? Sebagai wasilah, menjadi sarana hubungan kita dengan Allah biar dekat. Kalau punya duit, yang tahu kita dan Allah mah banyak ya, ada banyak. Punya duit, yang tahu cuma orang yang punya duit sama Allah toh gitu, yang lain nggak tahu itu banyak. Tapi kalau nggak punya duit, yang tahu kita dan Allah apa yang tahu kita dan saudara-saudara teman-teman kita. Nah itu yang berat kan. Wa qala ta'ala, wa qala, lan berfirman siapa Allah Ta'ala, wallahu yuhibbus sabirin. Wallahu, Allah iku yuhibbu demen siapa Allah as-sabirin, orang-orang yang sabar. Allah itu menyukai orang-orang yang sabar. Jadi pendapat yang pertama, dalilnya juga Al-Quran. Tadi dalilnya ada berapa? 1, 2, 3 ayat Al-Quran dalilnya. Terus dalilnya bahwa orang yang syukur itu juga lebih utama dibandingkan orang yang orang yang sabar itu lebih utama daripada orang yang bersyukur. Itu dalil Al-Quran juga ada 3. Kuat kabeh, Pak. Ini kalau tengkar gitu nggak selesai sampai kiamat. Yang satu pedomannya pakai ayat ini, yang lain pakai ayat itu. Bagus yang mana? Nggak selesai. Tapi kalau ini kan pakai dalil Al-Quran. Kemudian ulama punya pendapat sendiri-sendiri tentang dalil itu. Karena kedua-duanya mendapat sanjungan Allah. Kedua-duanya, baik yang sabar maupun syukur, ini yang disanjung itu Nabi juga yang melakukan. Kita milih yang mana? Makanya surga itu di separuhnya itu ada bagian syukur, yang satu bagiannya orang yang separuhnya yang sabar. Di surga itu dibelah ya syukur dan sabar di sini. Cuma itu 2 itu, Pak. Nah, berarti ketika Allah menegaskan ke para nabi, sebagian nabi itu ada yang bersyukur dan sebagian nabi itu ada yang sabar, berarti yang jelas umatnya mesti ono sing sugih, ono sing melarat gitu. Tahu melarat? Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang rezekinya banyak, ada yang seret, ada yang badannya sehat, ada yang sakit.
Karena terjadi di kanjeng Nabi, di para nabi. Seluruh apa yang terjadi di nabi biasanya terjadi di umatnya. Nah, Quran ini turun, setelah turun ya yang terjadi di nabi diceritakan itu nanti akan terjadi di umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Perang iya terjadi. Kalau dulu perangnya perang apa? Nabi Dawud ya. Fahazamuhum bi'idznillah wa qatala Dawudu Jaluta. Nabi Dawud telah membunuh Jalut. Tolut sama Jalut perang. Ya sekarang ya ono perang. Palestina perang. Di mana perang lagi? Di Papua. Papua sekarang baru. Iya. Ya kadang-kadang uyang Pak. Ini orang nembakin orang ketika mau dibales dihabisin kena HAM. Masalah kok. Ya kan? Tapi kalau Amerika nggak ada ham-haman, Israel nggak ada ham-haman itu, bablok-bablok, saya nanya sendiri. Nah Indonesia baru mau apa? Baru mau melawan UPM itu dengan senjata lengkap, udah diawasi sama HAM. Ya nggak tentrem-tentrem gini mah, ya kan? Nggak damai, nggak terus akan terjadi kayak gitu terus. Nah, itu tadi nggak usah diperdebatkan dengan pertanyaan bagus yang mana antara syukur dan sabar. Itu nggak usah diperdebatkan. Tergantung. Kalau jenengan itu kaya berarti dalilnya syukur itu lebih bagus daripada sabar. Tapi nek pas miskin nggak punya duit, dimakannya nggak eneng, ya gitu sabar lebih bagus daripada syukur. Kalau pakai syukur lebih bagus daripada sabar, ya sebetulnya ini hanya istilah saja sebetulnya. Qultu, berucap siapa saya Imam Ghazali, anna syakira sesungguhnya orang yang bersyukur fil haqiqati di dalam kenyataannya iku layakunu tidak ada siapa asyakir orang ono iku illa sabirun kecuali orang yang sabar. Wasabirulan utai orang yang sabar bil hakikati di dalam kenyataannya juga iku layakunu tidak ada siapa asabir orang ono iku illa syakir kecuali syukur. Jadi orang yang syukur itu ya orang yang sabar, orang yang sabar itu ya orang yang syukur. Itu dalam arti hakikatnya. Hakikat sabar itu adalah syukur, hakikat syukur itu adalah sabar. Hakikat loh ini, bukan bicara syariat. Kalau bicara hakikat, hakikatnya syukur ya orang yang bersyukur itu ya orang yang bersabar. Hakikat orang yang bersabar itu adalah orang yang bersyukur. Misalkan gini, ini sehari belum makan. Sekarang ada pertanyaan, sehari belum makan. Ini ketika orang melakukan atine nrimo, ini sabar atau syukur? Sabar atau syukur? Ya syukur juga bisa. Alhamdulillah, saya cuma sehari gak makan. Dan teman saya 3 hari. Syukur apa sabar kalau gitu? Makanya tadi dibilangin, hakikat orang yang syukur itu adalah juga bisa dikatakan orang yang sabar. Begitu pula orang yang sabar, hakikatnya orang yang bersyukur. Podo baik, gitu istilahnya. Cuma secara syariat umumnya syukur itu berhubungan dengan nikmat, sabar itu dengan ujian. Saya contohkan, Nabi Ayub itu kan diuji sampai seperti itu Pak. Ya, diuji
sampai tubuhnya itu Pak, itu tinggal hati nih Pak. Jadi banyak belatungnya, semua ada belatungnya Pak, tubuhnya ini ditinggalin, keluarganya meninggalkan semuanya. Tapi Allah menjadikan Nabi Ayub itu seorang nabi, jadinya nabi itu nikmatnya lebih gede dibandingkan sakitnya tadi. Gini loh Pak, Bapak dijadikan orang Islam, ujian apapun susahnya, Bapak diberikan iman itu sudah yang nikmat mengalahkan ujiannya. Daripada duitnya banyak, Bapak mau kayak Fir'aun? Kan nggak mau juga kan? Ya Allah, takdirkan saya seperti Fir'aun, kaya tapi umpama begitu, berani nggak doa begitu? Nggak berani. Nah itu tandanya kita itu nggak mau kehilangan iman tadi. Kalau kita nggak mau kehilangan sesuatu, keimanan, itu berarti sebetulnya itu besar di diri kita. Cuma kadang kita itu nikmat iman ini karena sifatnya hanya menjadi kebiasaan, akhirnya seolah-olah nikmat itu hal yang biasa. Lalu kan keliru Pak. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ya. Jadi sesungguhnya orang yang bersyukur hakikatnya adalah orang yang sabar. Begitu pula orang yang sabar itu hakikatnya adalah orang yang bersyukur. Jadi mau jadi orang bersyukur ya bisa dikatakan orang yang sabar, orang yang sabar juga dikatakan orang yang bersyukur. Li'anna syakira, sesungguhnya orang yang bersyukur fi daril mihnati, di negeri cobaan, di dunia itu layak lu, tidak sepi, tidak kosong. Sopo asyakir min mihnatin, dari cobaan-cobaan. Yasbiru, yang sabar sopo asyakir ngalihat terhadap mihnah. La mahalata, tidak boleh, tidak yang pasti, maksudnya dalam makna itu secara pasti. Walayat za'u, dan tidak. Za'u itu gersulo. Gersulo itu mengeluh. Karena sesungguhnya orang yang bersyukur di dunia ini kan mihnah, qadarul mihnah dunia ini. Jadi dunia ini adalah yaitu tempat ujian. Walana balukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan aku akan memberikan kebaikan dan keburukan sebagai ujian. Berarti dua-duanya ujian. Dua-duanya ini sebagai ujian. Mampu tidak, kuat tidak. Kalau Allah mentakdirkan kita menjadi orang yang mendapatkan nikmat kemudian bersyukur, mampu tidak ketika Allah menguji kita menjadi orang yang sabar. Maka dua-duanya di sini ini diuji. Semua ujian kita Pak. Karena sesungguhnya orang yang bersyukur di dunia ini atau di negeri cobaan ini tidak akan bersyukur, tidak akan sepi dari cobaan, di mana ia mesti bersabar atas cobaan itu, tidak boleh tidak, dan ia tidak boleh putus asa. Jadi orang yang bersyukur di dunia ini dia juga harus sabar, karena bagaimanapun juga orang yang bersyukur tadi tidak akan terlepas dari cobaan yang dia harus sabar
atas cobaan tersebut. Wala yaja'u, dan tidak boleh ngeluh. Jadi orang syukur itu ya orang sabar atau orang syukur itu ciri-cirinya gak ngeluh, gak ngeluhan, Pak. Ngeluh tau ngeluh? Ngeluh. Iku gersulo, iku tanda-tandanya orang syukur atau orang sabar itu piye? Terus gak gersulo. Ngeluh ora. Lah nek ngeluh iki wis tandane ora. Aduh, gimana ya? Udah aduh terus itu kayak jazak itu namanya. Orang yang syakir wala yaja'u di sini. Fa inna syukra, semaka sesungguhnya syukur iku ta'zimul uimi, yaitu mengagungkan zat yang memberi nikmat, ngalahatin atas batasan. Yamna'u, yang bisa mencegah, menghalangi apa haddin min isyanihi, terhadap atau dari maksiat kepada Allah. Wal jazaun, adapun utami mengeluh iku isyanun, termasuk maksiat. Nah, sesungguhnya syukur itu mengagungkan zat yang memberi nikmat. Di mana ketika pengagungan tadi itu sampai batas, yang batas tadi itu dapat mencegah orang yang bersyukur tadi maksiat kepada pemberi nikmat. Jadi mengagungkan Allah sampai pengagungannya itu sampai ketika mengagungkan sampai batas, dengan pengagungan tadi, tingginya mengagungkan Allah tadi itu sampai menghalangi dia tidak mau bermaksiat kepada zat tadi. Yuk berarti syukur itu susah tenan, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah dapat duit itu. Dan kalau begitu langsung main judi pakai duit, itu masalah itu. Itu namanya alhamdulillahnya mengagungkan Allah, itu cuma di lisan. Nah, mengagungkannya itu sampai batas puncak, yang puncak pengagungan tadi itu membatasi dia sehingga dia tidak berani bermaksiat kepada Allah gitu. Atau nikmat tersebut tidak untuk maksiat kepada Allah. Wal jaza'u ihsanun di sini, sedangkan jaza mengeluhkan atau putus asa, ihsanun itu adalah suatu kemaksiatan. Jadi kalau banyak ngeluh itu ya maksiat, Pak. Dikit-dikit ngeluh itu maksiat. Artinya saya maksiat. Kalau ngeluh terus susah, Pak. Maksiat itu bukan nyolong doang, nyolong ayam, terus apa, mukul orang, menghina orang, ngecek orang lain, ghibah, hasud, bukan itu doang. Wal jaza'u ihsanun, ngeluh itu ya termasuk kemaksiatan hati. Ngeluh lisannya gini. Jadi kayak nggak terima, jadi nggak merasa terima dengan takdir yang Allah berikan. Itu nisyanul maksiat juga. Was-sabiru la yakhlu min nikmatil akhirih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil alamin asyakirin hamdan wa min hamdihi fi ni'amika wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ma yanfa'una, dhakkirna ma nasina. Allahumma inna nasta'udzuka ma 'allamtana warzuqna ilayna ghayta hajatina ilayhi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti ngaji kitab Ihya